Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Suspensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu suspension, yang berarti campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil padat atau cair yang terdispersi dalam zat cair atau gas. Larutan merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul atau ion yang berdiri sendiri. Partikel ini tersebar merata dalam komponen lainnya, sehingga tercipta satu fase homogen. Dalam larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Larutan terdiri dari satu fase, sehingga ketika disaring tidak terdapat residu. Lemon tea sebagai zat terlarut terdistribusi secara merata ke dalam air, sehingga kita tidak dapat melihat partikel lemon tea. Koloid juga dinamakan dispersi koloid atau suspensi koloid, adalah campuran antara larutan sejati dan suspensi. Contoh koloid adalah teh tarik. Suspensi dalam sistem yang sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar dalam komponen lainnya. Contoh suspensi adalah jika kita mencampurkan serbuk kapur dengan air, maka serbuk tersebut tidak bisa larut. Serbuk kapur akan memisah mengendap jika didiamkan beberapa saat. Ayo kita lihat detail lengkap perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Ayo kita lihat detail lengkap perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, diameter partikel kurang dari 10 cm, jernih, satu fase, lolos saringan dan membran, penyebaran permanen, partikel tak tampak pada ultramikroskop. Koloid, diameter partikel antara 10⁻⁻7 cm sampai 10⁻⁵ cm. Agak keruh, lolos saringan, tidak lolos membran. Ada kecenderungan mengendap, tampak pada ultramikroskop. Suspensi, diameter partikel lebih dari 10⁻⁵ cm. Keruh, tidak lolos saringan maupun membran, mengendap dengan cepat, tampak pada mata dan mikroskop. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam zat cair. Sol terdiri dari dua fase, yaitu 1. Fase terdispersi zatnya dan 2. Fase pendispersi mediumnya. Sol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sol padat, sol cair, dan sol gas, aerosol padat. Jika fase terdispersi berbentuk padat dan pendispersi padat disebut sol padat. Jika fase terdispersi berbentuk padat, pendispersi berbentuk cair disebut sol cair. Jika fase terdispersi berbentuk padat, pendispersi berbentuk gas disebut aerosol padat. Sering kita sebut dengan aerosol. Berikut ini adalah contoh praktikum sederhana dan menarik terkait dengan aerosol padat dengan judul asap putih yang menawan. Kita simak yuk. Alat dan bahan praktikum, timbangan dan cawan porselen. Bahan: padatan NH4NO3, padatan NH4Cl, dan serbuk seng. Langkah kerja: campurkan 4 gram NH4NO3, 1 gram NH4Cl ke dalam cawan petri. Taburkan serbuk seng hingga menutupi permukaan.
Kemudian, tambahkan 3 tetes air ke atas campuran tersebut. Mengapa bisa timbul loncatan bunga api dan asap mengepul ya? Air menyebabkan penguraian NH4NO3, meleleh dengan mengoksidasi seng, dan terbentuk loncatan api karena kalor yang dilepaskan oleh reaksi dan adanya asap putih dari zat yang terbentuk yaitu ZNO. Asap tersebut merupakan sistem koloid aerosol padat, yaitu zat padat yang terdispersi dalam gas. Hati-hati dan menjauhlah saat penambahan air pada serbuk seng. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Zat yang dapat mengemulsi disebut emulgator. Emulsi terdiri dari 2 fase, yaitu 1. Fase terdispersi zatnya, dan 2. Fase pendispersi mediumnya. Emulsi ada 3 macam, yaitu emulsi padat, emulsi cair, dan emulsi gas atau aerosol gas. Jika fase terdispersi berbentuk cair, pendispersi cair disebut emulsi cair. Sekarang coba perhatikan percobaan berikut. Alat: 1 buah tabung Erlenmeyer 500 ml. Bahan: air, minyak goreng, dan sampo. Langkah kerja: masukkan 200 ml air ke dalam Erlenmeyer, kemudian masukkan minyak goreng. Amati apa yang terjadi. Ketika air bercampur dengan minyak, akan membentuk 2 lapisan. Walaupun kita kocok, tidak akan pernah menyatu. Proses ini disebut emulsi cair. Setelah penambahan dari cairan sampo, lalu kita kocok, maka pemisahan tadi tidak terlihat. Air, minyak, dan sampo akan menyatu. Hal ini karena sampo berfungsi sebagai emulgator, yang artinya pemersatu air dan minyak. Jika fase terdispersi berbentuk cair, pendispersi padat disebut emulsi padat. Jika fase terdispersi berbentuk cair, pendispersi gas disebut aerosol cair. Sering disebut sebagai aerosol. Buih dalam sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya buih sabun. Buih terdiri dari 2 fase, yaitu 1. Fase terdispersi zatnya, dan 2. Fase pendispersi mediumnya. Buih terbagi menjadi 2, yaitu buih cair dan buih padat. Jika fase terdispersi berbentuk gas, pendispersi cair disebut buih cair. Kita lihat yuk apa saja yang termasuk buih cair. Jika fase terdispersi berbentuk gas, pendispersi padat disebut buih padat. Apa saja ya yang termasuk buih padat itu? Bagaimanakah terbentuknya batu apung? Magma yang memiliki suhu tinggi dan mengandung gas-gas naik hingga mencapai permukaan bumi disebut lava. Untuk lava yang kental, terdapat gelembung-gelembung gas di dalamnya yang tidak dapat keluar sehingga terperangkap dengan membekunya lava. Kemudian, terbentuklah batuan beku luar yang mengandung rongga-rongga gas yang dinamakan batu apung atau pumice. Sebagai rangkuman, inilah skema lengkap jenis-jenis sistem koloid dari sol, emulsi, dan buih. Koloid, fase terdispersi. Padat, cair, gas. Padat, sol padat. Contohnya gelas warna. Cair, sol cair. Contohnya cat, tinta, lem kanji. Gas, aerosol. Contohnya asap dan debu. Cair, emulsi. Padat, emulsi padat. Contohnya
keju, mentega, mutiara. Cair, emulsi cair, contohnya susu, santan. Gas, aerosol, contohnya awan, kabut, embun. Gas, buih, padat, buih padat, contohnya spon, busa karet. Cair, buih cair, contohnya busa, busa sabun, deterjen.